Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Information Security and Assurance bersama saya Miftah. Jadi untuk video pembelajaran ini ya kita akan belajar bareng-bareng mengenai data security design. Nah, kenapa sih kita itu harus concern mengenai data security ini? Mengapa penting ya? Karena yang pertama itu untuk memproteksi data di user. Kenapa harus diproteksi? Karena kita itu sudah sering mendengar ya di berbagai macam media online mengenai kebocoran data. Mengenai data-data sensitif itu kita bisa baca di internet. Nah, sebenarnya data-data seperti itu harus kita jaga, teman-teman. Khususnya pelaku-pelaku bisnis, perusahaan, institusi maupun pemerintah ya. Jadi masyarakat itu sudah ya, menaruh kepercayaan, sudah mendaftar di sistem mereka, kita sudah menginputkan nama, misalkan nama saya, tanggal lahir saya, kemudian kalau disuruh untuk upload KTP ya kita upload KTP. Nah, maka seperti itu data-data yang kita berikan harusnya tidak bisa tersebar di platform manapun kecuali memang untuk penggunaan website itu sendiri. Nah, ketika tersebar berarti kan konsep-konsep keamanan, ya, apalagi menimbulkan kegaduhan, ketidaknyamanan itu kan tidak dipenuhi oleh mereka, teman-teman. Makanya perlindungan data itu sangat penting. Salah satu contohnya ya sudah kita pelajari mengenai materi di kriptografi. Ya, itu menganut asas ini ya, kenyamanan, terus kepercayaan akan ketika user atau masyarakat menggunakan sistem tersebut, gitu kan. Ketika user nyaman, ketika user merasa aman, pasti akan menggunakan website itu tersebut ya dan tidak akan terjadi kegaduhan. Kemudian dari segi hukum dan regulasinya, pastikan penyedia-penyedia platform yang di luar sana itu juga sebenarnya terikat ya teman, terikat dengan data-data security. Namun di Indonesia masih kita godok ya, masih digodok mengenai masalah data ini. Siapa sih ketika terjadi kebocoran data itu salahnya di mana? Apakah salah di programmernya atau pemilik perusahaannya atau bahkan tidak ada sama sekali, itu anggap aja kecelakaan, atau yang hanya disalahkan dari pihak attackernya, dari pihak si hacking yang melakukan hacking tersebut. Apakah demikian? Nah, saya rasa belum tentu ya. Saya rasa belum tentu ya. Kalau misalkan si penyedia platform ini tuh sudah ya melakukan berbagai cara untuk mengamankan sistem mereka, itu it's okay, tapi ada yang hanya asal buat, hanya asal pakai, ketika register selesai, ketika menampilkan data bisa, melakukan transaksi bisa, tapi mereka tidak concern atau tidak memikirkan di security datanya, di data security-nya. Nah, maka itu yang perlu kita perdebatkan, apakah tetap tidak bersalah ya platform-platform ini atau mereka juga bisa kita tuntut begitu. Karena kan bagaimanapun kita sudah menyerahkan data pribadi kita. Ya, sedangkan ketika kita tidak menyerahkan data pribadi seperti tanggal lahir, itu kita nggak akan bisa mendaftar, teman-teman. Contohnya media sosial media teman-teman, Instagram, Facebook, apapun media sosialnya itu kan biasanya kan ada inputan untuk tanggal lahir ya, terus nama lengkap kita. Nah, itu kan juga sebenarnya itu data sensitif, teman-teman. Ya, kalau saya sih percaya ya karena mereka eh, platformnya besar dan saya rasa sudah ada FNQ-nya, sudah ada masalah perlindungan data di halaman website, term and condition harusnya aman. Saya merasa aman ketika menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, ya, X dan lain sebagainya. Itu. Nah, kemudian
masalah data security ini memang sesuatu hal yang sangat-sangat menarik teman-teman untuk dibahas. Ya, apalagi yang pertama masalah kompleksitas dari sebuah sistem. Apakah di sistem tersebut itu sudah menerapkan masalah data security atau tidak, sudah menerapkan konsep kriptografi atau tidak, gitu kan? Di prinsip kriptografi itu kan data itu kan sensitif. Yang berhak mengakses itu yang memang punya kepentingan. Jangan sampai data kita itu bisa dilihat, tetap rahasia. Jangan sampai data kita itu bisa dimodifikasi. Misalkan tanggal lahir saya itu misalkan 32 Januari, kan 1919, misalkan seperti itu. Jangan sampai diganti. Jadi lahir saya tahun 2020, berarti kan saya masih umur sekitar 4 tahun, begitu ya teman-teman ya. Ya meskipun wajah saya muda ya, tapi ya nggak mungkin saya kan 4 tahun. Masalah kok, oke, masalah kompleksitasnya, kemudian masalah edukasi ke penggunanya juga teman-teman. Bagaimana caranya ketika mereka menggunakan sistem, ya itu jangan sampai karena mereka menggunakan sistem itu mereka melakukan kesalahan seperti ketika kita menggunakan Instagram, ya untuk gaya-gayahan karena kita itu fotonya bagus, di foto bagus, ya kemudian kita upload. Nah, ternyata yang diupload itu bukan fotonya sendiri, tapi foto di KTP. Beserta KTP-nya diupload di sosial media. Nah, itu kan menjadi sebuah kecerobohan. Nah, sebenarnya masalah-masalah seperti ini itu juga harus kita pahami betul, harus masing-masing masyarakat khususnya kalau kita bicara lingkup Indonesia itu awareness ya, soal awareness-nya itu bangkit. Ya, jangan sampai gara-gara kita upload visa, upload KTP itu terjadi kita tiba-tiba menerima pesan pinjol. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian masalah balancing security-nya juga sama. Ya, jangan sampai karena kita itu menerapkan dari segi keamanannya itu tinggi, ya. Ketika kita gunakan platform tersebut, ya, ketika saya ingin mengakses halaman profile itu lama. Jadi sebenarnya kita harus setengah-setengah ya. Security juga iya, tapi tidak mengurangi kecepatan akses dari pengguna. Ya, tetap harus kita pahami betul masalah security ya, tapi kecepatan data juga iya. Kemudian masalah multi-platform and device ya. Jadi ketika kita menggunakan sebuah sistem ya, khususnya penerapan data security, jangan sampai ada bedanya ketika kita menggunakan versi yang website, kemudian kita gunakan versi yang mobile phone. Ya, jangan sampai ada terjadi perbedaan. Jangan sampai ketika pakai mobile phone, ketika kita mengirim data ke server itu tidak di enkripsi, tapi ketika kita pakai website, kita kirim ke server, ya itu pakai enkripsi. Nah, itu kan tidak bisa seperti itu, teman-teman. Karena attacker ya, hacking itu bisa dilakukan di ya device apapun, operating system apapun, gitu kan. Jadi jangan sampai karena beda operating system itu mengurangi ya, keamanan. Kemudian ketika terjadi kecelakaan ya, dalam tanda kutip kecelakaan atau terjadi error, itu bagaimana gitu kan? Bagaimana SOP untuk menanggulangi error tersebut, untuk menanggulangi kecelakaan tersebut, insiden tersebut, misalkan salah coding, keluar error, atau yang paling parah ketika halaman depan kita itu ternyata sudah diganti oleh si attacker ini, ya bagaimana insidennya? Karena kan ketika kita sudah punya, misalkan saya punya perusahaan besar atau di website pemerintahan, jangan sampai ketika kita itu terkena hack, ya itu jangan sampai terlalu lama untuk menanggulanginya. Jangan sampai halaman depan kita itu selama 1 jam terpampang foto saya, misalkan foto saya misalkan saya anak presiden gitu kan, foto saya gitu kan.
Jangan sampai seperti itu. Nah, bagaimana insiden ini cepat ditanggulanginya? Entah kita sediakan misalkan admin, ya sistem admin, atau database admin atau sysadmin yang bekerja 24 jam. Ya, jadi main shift-shiftan antara shift 1, shift 2, shift 3. Ya, jadi shift pagi, shift siang, sama shift malam. Jadi ketika ada insiden itu cepat diperbaikinya. Jangan sampai tidak ada seperti itu. Jangan sampai ketika kita terjadi hack ya di jam 9 malam karena tidak ada yang bertugas pegawai di perusahaan tersebut ya, maka kita harus menunggu pagi dulu jam 7 atau jam 9 pagi untuk mengganti halaman tersebut. Nah, sedangkan ya di luar sana terjadi kegaduhan karena halaman depannya itu terganti foto saya menjadi anak presiden. Hal seperti itu ya teman-teman. Karena ya ketika kita semakin berlarut-larut, apalagi customer kita, ya masyarakat kita banyak yang mengakses aplikasi tersebut, maka akan terjadi kegaduhan teman-teman. Ketika tidak segera ditangani, entah kita stop servernya atau kita stop dulu halaman yang terjadi hack, ya. Nah, itu harus ada SOP-nya. Jangan sampai gara-gara tidak ada pegawai di perusahaan tersebut, ya maka tidak segera ditanggulangi gitu teman-teman. Oke, kemudian masalah konfigurasinya. Jangan sampai ketika ada data yang panjang itu kita tidak bisa melakukan enkripsi. Jangan seperti itu ya. Semua hal bisa kita enkripsi ya. Tinggal penggunaannya bagaimana. Oke, apakah mementingkan waktu atau mementingkan level keamanannya. Kemudian integrasinya sama. Jangan sampai antar misalkan website 1 dengan website 2 saling bertukar data menggunakan API di tengahnya. Nah, challenge-nya itu jangan sampai di website 1 itu kita ketika melempar di API sudah kita enkripsi, tapi di website 2 ketika melempar data belum dienkripsi. Jangan seperti itu. Ya. Kenapa? Kebocoran data itu bisa terjadi dimanapun. Bisa jadi di website 1, website 2. Ya. Maka sebuah challenge ketika kita saling terhubung ya untuk banyak sistem. Jadi sistem itu banyak ya, misalkan sistem penggajian, sistem human resource itu ada banyak sistemnya, sistem penjualan, ada sistem pembelian. Nah, bagaimana caranya? Ketika aplikasi-aplikasi ini terhubung itu aman, ya, jangan sampai di salah satu yang tidak aman. Kemudian masalah skalabilitas juga sama. Jadi ketika kita itu menggunakan data security, ya, ketika menggunakan data security dan trafficnya semakin meningkat ya karena terjadi proses enkripsi maupun entah dari traffic, RAM, prosesor ya maka kita bisa meningkatkan performa dari entah prosesor ditingkatkan atau nah itu sebagai challenge ya teman-teman. Ketika kita tidak pakai data security itu aman-aman aja, tapi ketika kita mengimplementasi ini terjadi perubahan. Nah, itu memang harus kita waspadai. Pasti sedikit itu pasti ada perubahan. Entah dari segi prosesor, RAM, itu juga akan melakukan proses kan jelas enkripsi itu butuh waktu. Nah, gitu. Kemudian apa sih yang kita butuhkan ketika kita ingin meningkatkan proteksi untuk data di sistemnya kita? Ada banyak teknologi teman-teman selain kriptografi ya, selain yang sudah kita ajarkan itu yang pertama adalah Data Security Management Standard. Jadi ada SOP-nya, ada standarnya sendiri ketika kita menggunakan data security. Kemudian jelas di kriptografi ya bagaimana caranya ketika ada data, misalkan Pak Miftah Ganteng, nah, bagaimana caranya ketika ini tersebar di luar sana itu bukan Pak Miftah Ganteng tapi 123 XYZ 000
/xj064. Nah, seperti itu. Kemudian steganografi yang sudah saya ceritakan kemarin. Bagaimana caranya kita melindungi data kita agar tidak bisa dibaca, tidak bisa ditemukan oleh orang. Jadi ketika kita punya pesan rahasia atau misalkan skrip-skrip malware itu kita simpan di dalam foto atau di dalam video atau di dalam teks juga bisa. Itu ya. Itu juga salah satu data proteksi. Jadi kita upload foto tapi seolah-olah itu foto biasa, tapi ternyata di dalamnya itu ada pesan. Ada teknik-teknik steganografi. Kemudian hashing juga sama. Hashing ini itu pelengkap dari kriptografi dan steganografi ya. Jadi bagaimana ketika kita implementasikan misalkan RSA, biar lebih aman lagi kita tambahkan proses hashing. Begitu. Ingat ya, hashing itu tidak saya sarankan untuk enkripsi di database. Karena konsep kriptografi itu kan ketika kita melakukan enkripsi itu pasti bisa didekripsi. Hashing itu hanya pelengkap, hanya salb. Kemudian ada lagi key management sama, bagaimana caranya kunci-kunci yang tersebar ini entah public key, private key itu aman, tersimpan di sebuah database atau sebuah blockchain. Kemudian ada lagi teknologi tokenization. Jadi bagaimana caranya ketika kita mengakses sebuah website itu biasanya kita mendapatkan token, teman-teman. Token ya, ketika kita melakukan atau ada orang ketiga attacker yang hijack ya session kita, itu biasanya tokennya ketika melakukan sebuah proses itu tokennya berubah, teman-teman. Ketika melakukan saya misalkan membuka form registrasi itu tokennya X. Nah, ketika saya membuka transaksi itu lagi, form itu bisa jadi token saya bukan X tapi YX. Begitu. Jadi token ini akan divalidasi dari segi client side dan server side juga ada teknik tokenization. Sama halnya ketika teman-teman menggunakan e-banking ya, e-banking di bank, misalkan di bank BCA itu kan ada token yang warna biru kalau BNI atau orange. Nah, sama seperti itu. Jadi ketika kita melakukan sebuah transaksi, kita diharuskan mengisi token dulu, meng-create token dulu, kemudian ketika muncul di token yang mesin itu, mesin token, barulah kita input ke website. Dan tokenization jelas ada proses di dalamnya, entah enkripsi atau hybrid. Jadi enkripsi plus enkripsi lagi, jadi dua algoritma digabung jadi satu atau pakai shard. Dan seterusnya banyak sekali caranya. Nah, kemudian strateginya apa sih biar ketika kita itu melakukan ini itu sangat efektif? Arsitekturnya bagaimana? Oke, yang pertama adalah kita identifikasi dulu teman-teman. Tipe datanya kita itu apa? Source-nya itu di mana? Misalkan tipe data saya itu video. Nah, bagaimana caranya video ini kita amankan? Ya, entah per frame-nya itu kita enkripsi atau setiap beberapa frame itu kita enkripsi. Nah, itu kita perlu mendesainnya agar jangan sampai ketika kita melakukan enkripsi itu membuat sistem itu mengalami slow, lemot, jangan sampai seperti itu. Nah, di kasusnya itu adalah seperti aplikasi Gojek, itu kan di situ juga ada AI-nya, di situ juga ada kriptografinya. Nah, ketika kita pesan, ya Gojek itu kan proses renderingnya sangat cepat, teman-teman. Ketika hujan, itu harganya sekian, ya. Ketika jauh dan macet, itu harganya berbeda ketika tidak macet. Atau ketika kita pesan di malam hari, itu terjadi traffic yang sangat tinggi. Nah, itu ada AI-nya, di situ ada security, tapi kita seolah-olah tidak merasakan lemot. Seolah-olah ketika saya pesan Gojek gitu kan, itu cuma 3 detik keluar harganya. Nah, padahal di belakangnya itu ada AI-nya, ada security-nya. Hanya 3 detik. Nah, bayangkan. Gitu, teman-teman. Nah, jangan sampai ketika saya pesan Gojek itu saya menunggu 1 menit dulu karena proses AI, karena proses
enkripsi ya itu menunggu 1 menit baru keluar harganya, tidak mungkin seperti itu ya. Maka kita perlu mendefinisikan tipe datanya apa dulu, kemudian ketika sudah tipe data dan sumbernya, baru kita bisa melakukan pemilihan algoritma yang tepat, apakah yang cepat atau yang aman. Kemudian kita tentukan juga kebijakan policy dan rules-nya. Jadi ketika saya sebagai manajer atau sebagai CEO, itu saya bisa ngapain aja. Apakah saya masyarakat biasa atau pegawai biasa yang bukan manajer CEO, apakah bisa melihat data pegawai orang lain, atau saya bisa melihat data gajinya orang lain. Nah, itu perlu kita definisikan. Terus kita juga bisa memilih data storage-nya. Misalkan teman-teman, ya udah saya upload ke cloud gitu kan, ke cloud. Ya, maka kita pilih cloud mana yang aman. Nah, kemudian ketika kita melakukan download aplikasi yang terhubung di storage tersebut, apakah aplikasi itu aman? Itu kita juga harus pikirkan. Kemudian barulah kita implementasikan teknologi data security seperti kriptografi. Kemudian privacy control-nya sama. Jangan sampai data ini bisa dilihat oleh orang. Khususnya misalkan ada database administrator, itu dia bisa melihat tanggal lahir kita, bisa melihat alamat kita. Nah, sebenarnya itu tidak baik juga ya. Jadi database itu kan tugasnya kan hanya handle database, tapi kok bisa melihat data user, ya. Khususnya tanggal lahir. Syukur-syukur tanggal lahir ini kita enkripsi. Jadi ketika admin database ini melihat, itu nggak tahu alamat kita di mana, gaji kita berapa, tanggal lahir kita berapa. Ketika kita upload foto seperti KTP, nah database admin ini sebaiknya memang nggak bisa melihat foto kita. Begitu. Karena kan tugasnya kan bukan itu. Tapi kan kebanyakan perusahaan kan ya nggak mikir. Nah, mikirnya pegawai baik-baik saja, tapi ketika ada pegawai nakal yang mengetahui tanggal lahir kita, KTP kita, kan kita bisa pinjam untuk pinjol, gitu kan. Nah, itu juga perlu kita bangun SOP-nya. Kemudian kita tes dan validasi data security-nya ini. Apakah ketika kita sudah melakukan ini itu aman atau masih ada celah? Nah, itu kita bisa analisis. Kemudian ketika kita review, baru kita ketahui, oh ternyata sudah aman, oh kurangnya di sini, oh ternyata ketika kita pakai aplikasi ini, itu lemot gara-gara ada kriptografinya. Nah, itu kita perlu tes. Nah, ini ada 9 best practice ya di tahun 2023 by Veritas ya. Itu yang pertama, kita identifikasi dan kategorikan sensitif datanya itu di mana. Kita kategorikan ini yang perlu kita amankan, ini tidak, amankan, ini tidak. Oh, ini aman. Ini harus kita amankan. Nah, itu kita perlu identifikasi. Kemudian kita penyelesaiannya juga sama, data ini kita apakan, ya, siapa yang berhak mengakses. Terus kemudian ketika ada yang mengakses itu, kita bisa track dari mana, operating systemnya apa, IP-nya apa. Seperti ketika saya mengakses www.facebook.com/login itu, saya tahu IP-nya orang ini berapa. Kemudian kita protect data secara fisikal. Kemudian kita dokumentasi, ini yang sering lupa. Kita dokumentasikan. Ya. Apa-apa yang sudah atau yang perlu kita amankan. Misalkan sudah kita amankan, kita cantumkan, kita dokumentasikan, kita tulis. Atau seperti undang-undang, seperti UU ITE. Kita dokumentasikan agar orang-orang itu bisa membaca itu, agar pegawai-pegawai sistem itu bisa membaca itu. Atau ketika ada pegawai baru, ya ketika ada pegawai baru, kita tidak perlu mentraining lama-lama gitu kan. Jadi cukup bagian dokumentasi, kita training sebentar, belajar mandiri gitu. Seperti saya ketika saya dulu sampai sekarang ya project di BUMN itu mereka memberikan SOP-nya.
ini loh data sensitif, ini loh hal yang bisa kita akses, yang bisa Anda akses, yang bisa tidak bisa diakses itu ini. Anda ketika mengakses ini itu Anda nggak akan bisa karena ini ada data sensitif internal perusahaan. Nah, seperti itu ada SOP-nya, teman. Ada dokumentasinya. Sampai sekarang pun saya memiliki datanya itu. Jadi dokumentasi rata-rata memang di BUMN itu ini, begitu yang tidak boleh, yang boleh. Kemudian kita adaptasikan risk manajemennya ketika terjadi error atau ketika terjadi device itu bagaimana penanggulangannya. Kemudian kita training pegawai itu penting juga ya teman-teman. Training pegawai khususnya yang di bidang security itu kita training. Bagaimana caranya mengamankan data, bagaimana caranya agar data ini itu tidak bisa dibaca oleh orang, tidak bisa di-device dan lain sebagainya. Itu ada sebenarnya. Dan rata-rata memang di perusahaan-perusahaan di Indonesia itu kurang masalah security gitu kan. Jadi saya pernah datang gitu kan, konsultan di salah satu perusahaan gitu. Itu mereka benar-benar tidak ada analis, ya. Minimal analis lah untuk menganalisis mana yang ini berisiko tinggi untuk di-device. Tidak, karena kan mereka bukan perusahaan yang bonafit tapi tidak terlalu bonafit. Nah itu susah. Mereka hanya ada administrator jaringan, tapi tidak mempunyai ilmu untuk menganalisis misalkan port-port mana yang harus dijaga, gitu kan. Celah-celah mana. Kemudian ketika ada website atau ada programmer yang sudah selesai. Nah, programmer ini juga belum dilatih masalah security, masalah parameter yang harus diamankan. Seperti upload foto ketika ada form registrasi itu harusnya yang diamankan ini field ini. Nah, itu kan kebanyakan belum diajarkan. Kebanyakan programmer itu ya tidak dilatih untuk masalah security. Padahal ketika kita coding, kita juga harus memikirkan itu apakah ketika kita coding itu ada celahnya atau tidak. Barangkali ketika saya bikin text field, itu kita bisa susupi SQL di sana, begitu. Kita bisa disusupi parameter-parameter seperti petik, slash. Nah, itu berbahaya, teman-teman. Atau kita injekkan masalah XSS, JavaScript-nya. Nah, itu apakah programmer tahu masalah seperti itu? Belum tentu kan, belum tentu. Makanya kita harus minimal training pegawainya. Apa-apa yang perlu kita amankan, itu formnya atau apanya, begitu. Terus kemudian kita implementasi multi-factor authentication. Nah, ini sudah banyak dilakukan oleh Instagram, Facebook, WA. Ketika kita login, itu kita akan dikirimi sebuah pesan gitu kan. Ini loh tokennya, misalkan 123456. Oh ya, saya menerima SMS 123456. Nah, maka kita isikan ke website. Jadi saya sebelum login, saya bikinkan authentication itu. Kemudian tentunya menggunakan data enkripsi. Nah, kemudian di sini ada bagaimana caranya kita mendesain data security. Jadi yang pertama tetap kita identifikasi dulu mana sih yang harus kita amankan. Data pribadi kita kah? Atau source code-nya kita juga perlu enkripsi? Penting juga ya teman-teman. Jadi ketika kita ke device, ya. Jadi ada salah satu halaman file, misalnya teman-teman pakai sebuah framework, itu kan di sana kan ada username sama password database. Nah, ketika itu one for all, sudah ludes sistemnya teman-teman. Apakah perlu kita mengenkripsi salah satu file PHP yang mengandung informasi seperti username password atau tidak? Itu. Kemudian kita kontrol device-nya sama, HP-nya pegawainya juga sama, servernya kita juga amankan juga. Jangan sampai server ini gampang dimasuki oleh orang karena lemahnya
pengaturan security, misalkan ada salah satu port yang terbuka, ada beberapa informasi yang belum diganti seperti headnya misalkan operating sistemnya Linux, gantilah menjadi Windows gitu kan. Nah, ketika attacker itu mendeface ya, ini servernya kok Windows, ya sudah saya mengimplementasikan ya, saya sebagai attacker itu hack for Windows, tapi ternyata itu Linux. Nah, itu kita ganti headnya kan bisa harusnya. Saya sering melakukan itu ya, saya sering mengkonsultani itu, gantilah minimal headnya atau cover dari, intinya seperti teman-teman ada HP Android tapi tulisannya diganti iPhone gitu ya. Itu bisa kan teman-teman, atau misalkan Samsung Galaxy atau Xiaomi, kita ganti Xiaomi jadi iPhone, tulisan labelnya kan bisa. Nah, itu salah satu cara untuk mintanya mengulur waktu attacker biar capek begitu kan. Terus kemudian kita identifikasi location ya, di mana server itu harus berada ya. Kemudian masalah pembelian cloud juga sama, apakah di Alibaba yang lagi booming itu kan, yang katanya servernya ada di Alibaba tapi kan sudah membantah begitu. Kemudian masalah filenya ini juga sama. Misalkan file atau sebuah sistem, ternyata yang paling rawan itu di sistem penjualan, sistem pemasaran. Nah, itu kita juga perlu mengamankan itu. Ya. Kemudian kita ukur ya, apakah dari password ini sudah aman atau tidak, atau dari tanggal lahir dan sebagainya itu kita sudah amankan atau tidak. Nah, itu kita perlu juga melihatnya. Terus masalah temper detection, kemudian secure communication, jangan sampai kita itu membangun sebuah jaringan tapi jaringannya unsecure, tidak berada di channel yang aman. Nah, itu juga bisa kita perlu perhitungkan. Nah, kemudian contoh yang pertama ini ada dari Zareden ya, Saliliairo. Itu dia mendesain database security framework design. Nah, jadi di sini ada user ya. User sebelum mengakses web server atau database itu melalui beberapa tahap, teman-teman. Yang pertama, kita authentication user dulu ya. Kemudian di jaringan itu ya, kita prevent session hijack. Jadi tipe-tipe hijack itu banyak, di sessionnya bisa, di masalah tokennya juga bisa. Nah, itu kita perlu memprevent itu. Kemudian kita juga perlu memprevent ya, ketika kita mengetik di parameter browser, parameter website itu, kita bagaimana caranya ketika attacker menyusupi parameter seperti slash ya, petik, itu tidak bisa masuk ke website kita. Nah, itu apakah programmer tahu seperti itu? Programmer tahunya pokoknya variabel get post selesai. Oh, jangan salah. Attacker itu bisa mencicipi seperti slash ya, petik. Kemudian di situ kita juga bisa susupi select query juga di browsernya, di link address-nya. Ketika programmernya kurang di training seperti itu, sebenarnya nggak salah programmer, karena jarang sekali di institusi ya, kampus-kampus mereka itu diajarkan masalah penanggulangan parameter. Tapi kan teman-teman sudah saya beri contoh kan, itu silakan teman-teman belajar sendiri. Gitu. Karena ketika saya mengajarkan hacking ya, itu saya nanti bisa terkena UIT, teman-teman. Jadi ada lembaganya sendiri yang mengajarkan itu ya, seperti Certified Ethical Hacker, CEH itu yang ya memang agak mahal ya. Jadi CEH itu sekitar 15 juta ya trainingnya, tapi itu sangat laris, teman-teman. Jadi sekarang perusahaan pemerintah, misalkan Diskominfo Surabaya, terus misalkan BUMN itu dalam tanda kutip menyarankan agar ya mempunyai sertifikasi CEH. Tapi sekarang Diskominfo itu sudah ada ya, sekitar 5 atau 5 lebih orang itu yang mempunyai Certified Ethical Hacker.
Jadi saya sekarang sudah lebih tenang ya ketika membantu, misalkan membantu salah satu institusi gitu kan, kemudian kita tes. Dari SOP-nya sekarang kan ketika ada institusi di kota Surabaya misalkan ya, itu membangun sebuah aplikasi, itu SOP-nya kita lempar dulu di Diskominfo. Nah, di Diskominfo ini itu mereka ada ceknya teman-teman. Ada certified ethical hacker yang ngecek apakah aplikasi kita itu sudah aman atau tidak. Nah, karena kan website pemerintah itu kan sensitif, jangan sampai gara-gara kebocoran data booming lagi gitu kan. Terus sampai kapan kita booming lagi masalah kebocoran data? Makanya saya sudah salut di Diskominfo Jawa Timur dan Surabaya itu sudah ada SOP-nya, jadi sudah ada ceknya sendiri. Begitu. Sudah ada certified ethical hacker. Tapi kan belum tentu yang di swasta itu ada. Belum tentu di pihak swasta itu ada certified ethical hacker-nya. Begitu. Karena kan mahal ya ketika kita memberangkatkan pegawai untuk mendapatkan cek gitu kan. Itu ya sekitar 15 sampai 20 juta itu pelatihannya, kemudian untuk mendapatkan sertifikasinya. Tapi mahal loh teman-teman. Di salah satu BUMN itu gaji cek itu 15 juta. Ya, gitu minimal. Ketika teman-teman sudah lulus cek menggiurkan kan, nah begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada dana lebih atau ketika ada, jadi kan sering pemerintah itu khususnya Kemenristek dan Kominfo itu ada salah satu program itu entah ada cek atau tidak, itu seperti Digital Talent Scholarship. Itu ada program sertifikasi gratis biasanya. Seperti saya itu kan pengajar juga ya di Digital Talent Scholarship dari Kominfo. Nah itu memberikan sertifikasi Java misalkan. Itu mahal. Kalau kita melakukan sertifikasi sendiri itu sekitar 3 sampai 5 juta atau sekitar 300 US dollar ya. Tapi ketika kita ikut program pemerintah seperti Digital Talent Scholarship itu gratis. Tapi saya dulu mengincar mahasiswa saya suruh mengincar cek itu ada atau tidak, saya nggak tahu. Atau mungkin pemerintah nggak mau bayari karena mahal. Karena mahal ya teman-teman, cek itu 15 juta. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi di sini prevent parameter manipulation, kemudian masuk ke firewall. Ya. Kemudian di sini harus ada konfigurasi di jaringannya, proses validasi usernya apakah yang login ini benar atau tidak. Kemudian ada handling expectation, bagaimana ketika ada handling errornya atau terjadi sesuatu hal. Kemudian ketika nyampe di server itu harus dilakukan data enkripsi sebelum masuk ke database. Saya selalu mengingatkan ke para pelaku industri ya, itu jangan sampai di database itu bisa terbaca oleh minimal database adminnya itu nggak bisa baca. Bisa baca tapi tidak tahu artinya. Gitu ya teman. Gitu. Kemudian ada lagi example yang kedua dari Dr. J-Grid. Jadi dia mengimplementasikan AI di cyber security-nya atau di sebuah sistem mereka. Itu jadi di sini ada network activity, database, application, user, dan kemudian dia akan terbagi di node-node. Di banyak node, kemudian ketika sebelum nyampe di data storage-nya, mereka melakukan enkripsi menggunakan public key infrastructure. Salah satu contohnya itu seperti bank ya. Yang saya tahu di bank BCA itu dia memakai DigiCert, salah satu teknologi public infrastructure. Jadi ketika kita mengakses BCA itu kita bisa konfirmasi bahwa BCA ini sudah tervalidasi oleh si DigiCert begitu. Nah, kemudian dari proses itu ketika kita menginputkan username kita, password kita, transaksi itu kita sudah aman, ada public key infrastructure-nya di sana. Kemudian dari data storage ini kemudian ada data analisisnya. Jadi data analisis ini akan kita ambil, kita bisa memvisualisasikan berupa dashboard atau report, atau ketika kita melakukan transaksi kemudian kita muncul notifikasi di email. Kemudian ada lagi yang contoh ketiga ini
contoh untuk blockchain. Jadi blockchain itu adalah seperti sistem terdistribusi ya. Jadi data itu tersebar, tidak tersentralisasi ya. Jadi ketika namanya blockchain ya, jadi data-data tersebut itu disimpan dari blok dan ada rantainya. Jadi rantai itu akan memanjang sendiri ya ketika ada data baru yang disimpan. Jadi blok-blok ini akan nambah, misalkan ada satu blok, kemudian ada data transaksi lagi disimpan di sebuah node, kemudian node tersebut diverifikasi, ya entah di authorization center atau di mana, kemudian ketika sudah tervalidasi maka dia akan menjadi blok baru. Dan seterusnya, jadi panjang sekali bloknya. Itulah blockchain. Nah, di setiap blok itu dia mengimplementasikan sebuah kriptografi. Ya, sebuah data encryption. Ya, jadi ketika kita baca, ya kita akan melakukan proses dekripsi di sana, entah memakai algoritma X, Y, di sebuah blockchain tersebut. Dan blockchain ini banyak penggunaannya, ya, tidak hanya di cryptocurrency aja, tapi kita bisa menggunakan apapun seperti sistem KPU, kemudian sistem rumah sakit, banking, ya itu bisa juga melakukan blockchain. Ya. Karena setiap penambahan blok itu pasti sudah dienkripsi. Dan ketika kita ingin memvalidasi tersebut, ya kita dekripsi dan setiap bloknya kita cari mana yang kita ambil. Gitu. Nah, kemudian ini example yang keempat by Haiping Liu, dia mendesain biomedical security system. Jadi bagaimana caranya di storage-nya, di database storage-nya, karena kan masalah medical server, medical data itu kan sangat sensitif ya, berupa obat atau berupa saya riwayat medis, riwayat track saya itu bagaimana, riwayat saya berkunjung itu bagaimana, itu kan sangat sensitif teman-teman. Nah itu kita juga bisa simpan di blockchain, begitu. Jadi ketika penambahan pasien baru atau transaksi baru, obat baru itu akan disimpan di blok baru. Jadi node-nya banyak, ya tidak tersentralisasi yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi desentralisasi, seperti gambar yang ini. Nah kemudian ketika kita ingin mengakses tersebut, maka kita mengakses blockchain-nya. Di mana sih tempat bloknya, begitu. Ketika saya ingin mengakses record kita, ya itu kita bisa tahu dari blockchain tersebut. Sangat aman dan sangat cepat teknologi blockchain ini. Oke, sekian ya video pembelajaran dari saya. Kemudian di sini ada activity. Silakan buat 5 grup. Nanti di 5 bukan 5 grup ya, sorry, 1 grup 5 mahasiswa. Kemudian pilihlah satu information system bebas, game, smart city, smart home, smart office, dan lain sebagainya. Kemudian silakan buat desainnya. Data security design seperti contohnya ini, XML 1, 2, 3, 4. Salah satu aja silakan desainkan, misalkan smart city itu bagaimana sih desainnya, khusus data security, smart home bagaimana. Oke. Segitu dulu untuk video pembelajaran ini. Jika ada pertanyaan, silakan chat di grup Google Space. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat belajar.